Izinkan kami menyampaikan perkembangan dan rencana penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera, terkhusus Sumatera bagian utara pada substansi kelima. Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, Bapak Ibu Komisi 12, di slide 43, jadi memang kejadiannya sungguh dramatis melalui siklon tropis Senyar di tanggal 25 sampai 29. Kalau kita lihat di sini, maka siklon tersebut benar-benar menghantam Aceh, kemudian Sumatera Utara dan Sumatera Barat dengan menghadirkan intensitas curah hujan yang cukup sangat tinggi. Jadi kalau kita boleh lihat di grafik tersebut, ini bukan berarti kejadian bencana itu semata-mata karena alam, tetapi secara faktual maka curah hujan yang cukup sangat tinggi ini yang kemudian jatuh pada waktu yang sama pada tempat tertentu sehingga menimbulkan kerusakan yang cukup sangat tinggi. Rata-rata hujan tercatatkan di angka 300 lebih milimeter pada 2 hari tersebut. Angka ini cukup sangat tinggi. Kita masih ingat pada bulan Februari yang lalu, maka Sungai Ciliwung diguncang oleh bencana banjir. Pada saat itu intensitas hujannya di angka 147 mm. Kemudian yang menewaskan 17 orang. Kemudian di bulan Agustus Bali kemudian diguncang juga oleh hidrometeorologi dengan jumlah curah hujan di angka 245 mm yang menewaskan 21 orang dan 1 orang sampai hari ini belum ketemu. Kemudian untuk siklon di utara dari Sumatera ini jumlah volume hujannya 2 kali dari kejadian yang ada di Ciliwung. Sehingga dengan demikian kita juga patut memproyeksikan seandainya siklon ini berada di Jawa, maka potensi bencananya akan sangat besar. Untuk itu tentu keberadaan pimpinan rapat ini harus kita inisiasi untuk melakukan langkah-langkah adaptasi terkait dengan konteks ini. Kita tidak mungkin menunggu selesainya perundingan internasional, tetapi bencana telah berada di depan kita baru-baru ini dengan Sumatera Utara, maka kemudian ini harus membangkitkan kita semua mengambil alih. Pemerintah harus hadir untuk bersama merumuskan langkah-langkah operasional. Semisal kalau kita bicara Jawa Barat, maka Jawa Barat telah kehilangan kawasan lindungnya sejumlah 1,2 juta hektar. Sehingga hari ini Jawa Barat hanya dilindungi 400.000 hektar untuk kawasan lindung yang melindungi ekosistem di bawahnya. Sehingga sangat rentan bencana. Berdasarkan kajian lingkungan hidup yang strategis yang ditandatangani Menteri, seharusnya area lindung yang sejumlah 1,6 juta itu ditingkatkan, bukan dihilangkan. Namun dalam peraturan daerah tahun 2022 tentang tata ruang Provinsi Jawa Barat, kawasan lindung itu tinggal 400.000. Kami telah menyurati banyak pihak, sepertinya perlu dukungan politik dari Komisi 12 untuk kemudian mengingatkan kita semua agar mentaati daya dukung daya tampung dalam perencanaan kabupaten provinsinya masing-masing untuk melakukan langkah-langkah mitigasi terkait dengan potensi bencana ini. Di slide nomor 44 kami hanya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu yang kami hormati, di slide 44, beda slide ya. Slide 44 mungkin setelahnya mungkin atau gimana? Oh beda ya. Ya ada sedikit beda slide mungkin. Jadi dari kejadian hidrometeorologi tersebut pada siklon tropis Senyar ada 23 das terdampak bencana di Sumatera, yaitu meliputi di das Batang Toru, kemudian daerah Sumatera Barat dan di Aceh. Jadi ini memang menjadi khusus untuk das Batang Toru karena das Batang Toru memiliki karakteristik landscape yang sangat rentan karena berupa landscape ini apa V ya? V seperti V landscape, kemudian Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan ada di tengah-tengahnya. Sementara kegiatan di sisi bukitnya sudah tidak memadai untuk mendukung kapasitas lingkungannya. Sehingga pada saat hujan yang tidak tinggi pun, meskipun pada saat kejadian hutan di Batang Toru tercatatkan di angka 300 mm. Artinya ada curah hujan yang cukup ekstrim
turun di situ. Kemudian di sebelahnya Sibolga itu curah hujannya lebih daripada Batang Toru, tercatatkan hampir 400 mm atau sangat ekstrim, yang kemudian menjadikan Sibolga menjadi rawan longsor yang menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Kemudian untuk Aceh sebenarnya catatan curah hujannya juga sangat tinggi di angka 400 mm, namun demikian karena bentuknya flat sehingga rusaknya lebih tinggi yang dihadirkan oleh das Batang Toru. Demikian juga Padang, karena memang landscape-nya pendek, maka juga menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Kemudian slide nomor 45, ini beda slide-nya kali ya. Ya, slide-nya beda. Oke ya Pak, jadi ini curah hujannya kami coba di slide 47. Salah ya. Yang volume air, ya oke. Perhitungan volume air, jadi ini Pak, kami coba menggambarkan seberapa besar air yang turun pada kondisi itu pada setiap harinya. Jadi ini total air yang turun pada hari itu berdasarkan catatan curah hujannya. Jadi rata-rata di angka ada 2,6 miliar kubik, kemudian sampai di angka 4,9 miliar kubik. Ini angka yang cukup sangat besar kalau kita jumlah sampai di angka 9,7 miliar kubik dalam daerah aliran sungai di Aceh. Tentu ini melumpuhkan sendi-sendi ekonomi Aceh karena airnya menjadi bencana banjir bandang. Ini posisinya di penjelasan kita terkait dengan posisi air di slide 48. Kemudian kami ingin sampaikan bahwa dalam kondisi tersebut di Aceh terjadi pengurangan tutupan hutan dari tahun 1990 sampai 2024 sebesar 14.000 hektar. Tentu angka ini sangat berpengaruh. Selanjutnya di das Sumatera Utara, ini jumlah airnya sebagaimana di slide nomor 50. Pada slide nomor 51 di Batang Toru terdapat pengurangan hutan sampai di angka di slide nomor 51 ya. Beda ya slide-nya. Halaman nomor 51. Beda ya. Iya, beda. Enggak apa-apa. Jadi nanti dicek lagi. Iya. Ya. Jadi ada kurangan hutan sejumlah 19.000 hektar. Selanjutnya di das Sumatera Barat kita juga kehilangan hutan di angka 10.521 hektar. Beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup di slide nomor 57, kesimpulan dan rekomendasi mungkin bisa di sana. Tidak ya? Ya, oke. Agak berbeda. Namun demikian intinya ada penegakan hukum, kemudian perlu penyelarasan RT RW, kemudian pengendalian izin, rehabilitasi ekosistem dan integrasi mitigasi aksi iklim dalam penataan ruang. Direncanakan kami akan melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan langkah pertama di hari Kamis besok. Namun demikian mulai hari ini Persetujuan Lingkungan telah kami lakukan evaluasi pada seluruh unit yang ada di Batang Toru terutama terkait dengan kapasitas lingkungannya. Kemudian mulai hari Senin seluruh pimpinan perusahaan yang diindikasikan berdasarkan kajian citra satelit berkontribusi menghadirkan log-log pada banjir tersebut kami akan undang untuk dilakukan proses-proses penjelasan kepada Deputi Gakum dan kami akan segera memulai langkah-langkah penyelidikan terkait dengan kasus ini. Tentu korban yang cukup banyak, tidak boleh kita memberikan dispensasi terhadap kasus ini, hukum harus ditegakkan, korban sudah cukup banyak. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini melalui multidor pendekatan hukum terkait dengan penanganan hidrometeorologi di Sumatera bagian utara ini.